Ya, Dengan, selamat. Ya, dengan jawabannya Ibu Presiden tadi, bukankah ianya akan menambahkan perbelanjaan besarnya dana negara untuk mensponsor ataupun belanja pendidikan untuk warga rakyat Indonesia, mengirimkan studentnya ke luar negara dengan hanya tujuan untuk menuntut sesuatu ilmuwan dari negara yang telah maju itu. Saya telah membuat penelitian bagi negara maju seperti yang berada di Timur Tengah misalnya, Dubai dan Abu Dhabi. Negara ini dulunya sebuah padang pasir dengan kepadatan penduduk. Dubai ini hanya 300.000 manusia, rakyatnya. Sebuah padang pasir di mana negeri kategorinya sama seperti Surabaya, sebuah provinsi di dalam sebuah negara UAE. Negeri ini memiliki lebihan 100 lebih buah institusi dan universitas-universitas ternama di dunia. Padahal 20 tahun yang lalu negara ini tidak memiliki satu universiti pun di negeri itu. Malah sekarang dengan ada pertumbuhan universitas-universitas antarabangsa yang banyak tumbuh di dalam negeri Dubai ini, ianya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan malah mempertingkatkan ilmu pendidikan kepada warganya, malah mengangkatkan marwah dan status pendidikan bangsa Dubai itu sendiri. Bukankah Ibu Presiden ingin melihat kemakmuran negara Anda dengan adanya Anda sebagai Presiden menambahkan kualitas sesuai dengan Pancasila yang Anda bacakan tadi untuk mempertinggikan pendidikan, memberi pendidikan kepada bangsa rakyat Indonesia sendiri? Bukankah itu value added untuk negara Anda? Tidakkah Anda ingin untuk mencapai seperti mana dicapaikan sebuah negara yang telah maju ini, satu strategi pendidikan yang lebih luas, supaya bukan hanya strategi itu menguntungkan kepada negara Anda, malah ianya mendatangkan kemasukan dana asing sekiranya Anda memiliki universitas-universitas yang ternama seperti Harvard, Cambridge, Stanford University di negara Republik Indonesia ini, yang boleh Anda usahakan. Ianya akan mendatangkan banyak revenue yang akan membantu membangun keperekonomian Anda. Malah tidak perlu lagi warga Republik Indonesia mengirim rakyat dan warganya ke luar negara, malah ianya menguntungkan negara Anda. Tidakkah Anda ingin sesuatu visi yang lebih luar biasa dari yang ada sekarang? Ya, jadi saya tekankan kembali kepada Bapak Asmi. Dulu dalam sejarah bangsa Indonesia, bangsa kita adalah bangsa yang didatangi oleh orang-orang yang ingin mencari ilmu. Jadi bangsa kita adalah sebuah teladan. Tapi sekarang keadaannya terbalik, bangsa kita yang mencari teladan keluar. Dan itu harus kita selesaikan. Dan bagaimana strateginya? Maka saya ingin menjadikan strategi bangsa yang luar tersebut, yakni mengirim sumber daya manusia Indonesia keluar untuk menyerap apa yang mereka dapat di luar negeri, kemudian mengembangkannya di Indonesia. Ini hanya strategi awal, tidak harus kita harus lakukan dalam keadaan yang beruntun. Tapi ketika ada sebuah atau kelompok sumber daya manusia yang kita sudah kirimkan keluar, dan kemudian itu mengembangkan sumber daya yang di dalam, itu akan lebih efektif daripada kita membangun banyak institusi pendidikan tetapi tidak disertai sumber daya manusia yang berkualitas. Saya umpamakan seperti dulu ada negara tetangga yang datang ke Indonesia untuk belajar. Akan tapi sekarang keadaannya terbalik, bangsa Indonesia yang datang ke negara tetangga untuk belajar, dan itu harus kita hentikan. Hentikan bagaimana? Bangsa Indonesia yang belajar ke luar negeri ketika kembali ke dalam Indonesia harus mengembangkan ilmu yang dia dapat di luar negeri, sehingga menjadikan sumber daya manusia di Indonesia itu lebih baik dan lebih berkualitas dalam meningkatkan pendidikan kita. ya, selamat malam Bu Ya. Presiden, Ibu Isna Nur ya. Saudara berdiri di situ dalam kapasitas sebagai seorang presiden.
Maka kalau boleh saya memberi saran, yang pertama saya hanya memberi saran, yakni dari segi packaging saudara sudah sangat bagus, dalam artian saudara cantik gitu ya. Tapi kalau boleh saya memberi saran sedikit kepada saudara, mungkin dari segi pakaian saudara tidak terlalu formal gitu ya, jadi jangan pakai kaos gitu ya. Kemudian ekspresinya jangan datar aja gitu ya, kasih senyum sedikit bolehlah. Biar semuanya tahu bahwa yang di depan ini Ibu Presiden kita cantik, manis seperti Zaskia Adiameka mungkin ya. Nah, kita masuk ke materi. Ibu tadi bicara mengenai pendidikan. Banyak kandidat lain juga bicara hanya masalah pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Saya ingin melangkah ke pulau yang lain, yakni pulau kesehatan. Ketika dalam kepemimpinan Ibu sebagai seorang presiden, bagaimana Ibu membenahi sektor kesehatan yang ada? Karena sekarang ini ada suatu, ya boleh dikatakan moto gitu ya, kalau miskin jangan sakit, gitu kan? Iya. Nah, bagaimana Ibu bisa merubah paradigma tersebut atau stigma tersebut, supaya siapa mau sakit, tapi ketika sakit kita tetap bisa bayar gitu. Ya, terima kasih. Ya, saya sekali lagi ingin menegaskan berbagai masalah yang terjadi di Indonesia, saya ambil titik tekannya adalah pada pendidikan. Jika Ibu menanyakan kepada saya, bagaimana dengan masalah kesehatan di Indonesia? Mari kita selesaikan dengan pendidikan. Kita sekolahkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk menjadi dokter yang baik, yang berkualitas. Sehingga ketika mereka ditempatkan di daerah-daerah, mereka bisa mengobati orang-orang yang dalam kapasitasnya tidak bisa membayar biaya pengobatan yang sekarang semakin tinggi. Kalau misalkan ada moto, kalau Anda miskin, jangan sakit. Itu yang pertama faktornya adalah pendidikan. Mengapa mereka miskin? Karena tentu dulu mereka tidak sekolah. Karena dulu mereka tidak mendapatkan profesi. Kenapa mereka tidak mendapatkan profesi? Karena dulunya mereka tidak sekolah. Jadi titik pangkal permasalahan utama itu pada pendidikan. Seandainya kita perbaharui pendidikan, memberikan pendidikan bagi segenap, ini saya katakan segenap, artinya tanpa pengecualian, maka itu bisa memberikan penyelesaian pada semua lini. Kalau kita hanya menyelesaikan pada masalah kesehatan, maka masalah ekonomi tidak bisa kita selesaikan. Kalau kita hanya menekankan masalah pada penyelesaian sistem ekonomi, maka kesehatan tidak bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita mulai dari awal, yaitu membenahi sistem pendidikan, dengan memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, maka yang dulunya kesehatan, yang asalnya miskin tidak bisa membayar, itu dia bisa sekolah. Sehingga walaupun dia dalam aspek ini adalah miskin, walaupun ketika dia kaya, jadi lebih banyak tenaga kerja yang berada dalam bidang kesehatan. Karena sekarang kesehatan itu terbatas. Hanya sedikit yang bisa menempuh di bidang kesehatan. Akibatnya biaya pengobatan semakin mahal. Seandainya pendidikan itu kita tekankan kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka tentu masalah-masalah lain akan dapat kita selesaikan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cuman saya berharap semoga apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua DPR kita tidak berlanjut terus gitu ya, bahwa para koruptor itu ternyata lulusan dari PTN gitu ya. Jadi lulusan dari lulusan dari atau berasal dari lulusan pendidikan tinggi. Semoga tidak seperti itu. Semakin terpelajar maka dia semakin banyak triknya gitu ya. Terima kasih Bu Presiden, selamat malam. Koruptor itu Bu bisa kita selesaikan apabila dalam satu bidang itu, misalkan dalam koruptor itu sekarang sudah menjadi masalah yang fundamental, yang sudah dari bawahan itu tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena dari awalnya pembentukan KPK itu dihalang-halangi. Maka saya ingin menegaskan, jika kita ingin memberantas koruptor, maka KPK yang merupakan lembaga ad hoc itu harus menjadi permanen, sehingga kekuasaannya dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu bisa maksimal. Kalau ingin menjadi bangsa yang maju, jangan ya, makasih. Ya, sekian. Oke, jawaban yang sangat luar biasa dari saudari Isna Nur. Betul. Saya merinding loh ya dengernya. Bener-bener kayak suaranya tuh kecil, Betul. apa ya, nggak begitu gede suaranya, kecil, imut-imut juga suaranya, tapi enak banget gitu didengar ya. Semua pertanyaan dari juri dijawab dengan baik. Iya, saya jadi sampai pengen nyanyi yang lagu salah satu girl band yang You Are Beautiful, Beautiful. Mulai deh ini ya. Ca sambil nyari, Ca. Dan seperti ini
Bu Monik ini ahli banget ya untuk menerawang muka orang, ini sepertinya mirip-mirip artis gitu. Bu, saya gak diterawang mirip siapa Bu? Kira-kira. Gitu. Saya cemburu nih gak dikatain mirip artis. Kayaknya abis ini pengen jadi manajer artis gitu, Cak. Kamu manajer artis gue. Oh gitu. Iya. Oke. Sudah puas untuk Mbak Isnanur menyampaikan aspirasinya? Ya, sebenarnya saya ingin lebih menyampaikan banyak aspirasi, tapi karena waktu yang terbatas, karena itu saya tekankan jika kita ingin membenahi suatu sistem dalam terutama untuk sebuah negara, maka sistem yang harus kita benahi adalah pendidikan. Karena pendidikan adalah modal utama untuk menjadikan sebuah bangsa itu bangsa yang maju. Super sekali jawaban Super dari sekali. Saudara Isnanur. Wow, luar biasa kalau ya. begitu Saya semoga minder nih, sukses. Cak. Minder banget berada Betul, di saya sebelah. juga ya. Iya, Baik, benar. semoga sukses untuk Mbak Isnanur ya. Semoga Oke. nanti jadi wakil Surabaya di Jakarta ya. Amin. Iya, Oke, silakan terima kembali kasih. ke tempat. Oke, Iya. kita lanjut lagi nih, Cak.